Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Mairunisa dari kelas 3A dengan NIM 12020800003. Prodi Pendidikan Kimia, kelompok 8, media pembelajaran dengan materi asam basa. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, media pembelajaran ASM. Jadi ASM ini ada dua jenis ASM, ada yang eksperimen dan non-eksperimen. Kali ini saya akan menjelaskan ASM yang jenis non-eksperimen. Pertama ada kompetensi dasar, ada yang eksperimen dan ada pengetahuan. Kompetensi dasar eksperimen yaitu menentukan trayek perubahan pH beberapa indikatornya diekstrak dari bahan alam. Lalu kompetensi dasar dari pengetahuan memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionannya dalam larutan. Jadi di sini saya akan membahas yang pengetahuannya saja. Tujuan pembelajaran dari ASM asam basa ini ada tiga, yaitu siswa mampu menjelaskan konsep asam dan basa. Lalu ada yang kedua, siswa mampu membedakan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Yang ketiga ada siswa mampu membedakan larutan asam dan larutan basa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada jenis ASM dan cara menggunakannya. Oh ya, sebelum itu, ASM itu apa sih? ASM itu singkatan dari alternatif strategi mengajar. Jenis ASM dan cara menggunakannya yaitu yang pertama ada TTS atau teka-teki silang. Petunjuk mengerjakan teka-teki silang ini yaitu dengan menjawab pertanyaan yang telah dilampirkan untuk mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang. Teka-teki silang atau TTS contohnya yang telah saya buat seperti berikut. Petunjuk, jawablah pertanyaan berikut ini untuk mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang. Menurun, ini ada pertanyaan untuk menjawab yang menurun, lalu ada pertanyaan atau petunjuk untuk menjawab yang mendatar. Jadi saya juga udah buat kunci jawabannya. Kita lihat di sini kunci jawabannya. Lalu yang kedua ada acak kata. Cara menggunakannya yaitu bentuknya susunlah kata sesuai dengan petunjuk yang sudah dicantumkan. Acak kata, nah ini petunjuknya, petunjuk untuk mengisi mengurutkan kata, menyusun kata dengan benar. Ini ada petunjuk. Oke. Yang pertama, temukan 3 ahli yang mengungkapkan konsep asam basa. 2. Nah, jadi setiap nanti siswanya sudah mengisi atau menyusun kata dengan benar, maka akan diberikan kunci jawabannya seperti ini. Lalu yang ketiga, jenis ASM yaitu ada menjodohkan kata. Petunjuknya yaitu jodohkan rumus kimia dari asam dan basa dengan nama IUPAC-nya serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjodohkan kata. Petunjuk, jodohkan rumus kimia dari asam dan basa dengan nama IUPAC-nya serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Ada kunci jawaban juga sama seperti jenis ASM yang lainnya. Kalau nanti siswanya sudah menjawab dengan selesai menjawab, dikasih kunci jawaban. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari ASM yang telah saya buat. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan dari teka-teki silang. Pertama, kelebihan dari teka-teki silang yaitu memudahkan peserta didik dalam mengingat materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan membuat peserta didik belajar berkonsentrasi.
Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa bosan karena mereka harus berpikir tentang jawaban sampai selesai. Lalu, yang keempat, dapat melatih logika. Yang kelima, dapat melatih ketelitian atau kejelian peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Lalu, karena teka-teki silang itu simpel, menarik, dan mudah didengar oleh siswa gitu. Lalu ada kelemahan dari teka-teki silang atau TTS, yaitu yang pertama, setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan. Jadi, peserta didik merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan, dan itu akan berpengaruh pada jawaban peserta didik yang hurufnya berkaitan dengan soal atau pertanyaan yang diberikan. Itu kelemahannya yang pertama. Yang kedua, ada dalam prosesnya peserta didik memerlukan waktu yang relatif lama untuk memikirkan dan mengisinya. Selanjutnya ada kelebihan dari acak-kata. Sebelum itu, acak-kata itu termasuk dalam Scramble. Scramble itu merupakan metode mengajar dengan membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Scramble itu meliputi permainan acak-kata, kalimat, atau paragraf. Kelebihannya tadi yang pertama, ada setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Jadi semua anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab untuk keberhasilan kelompoknya. Yang kedua, ada memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Siswa dapat berekreasi sekaligus belajar dan berpikir. Yang ketiga, ada memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. Selain untuk menimbulkan kegembiraan dan melatih tertentu, bagian acak-kata ini juga bisa memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. Yang keempat, materinya mengesankan dan sulit untuk dilupakan. Karena selama mengajarkan acak-kata ini, kita akan kata itu akan gampang dihafal, gampang menyangkut dalam pikiran sehingga sulit dilupakan. Lalu yang kelima, ada memaksa berlomba-lomba untuk maju. Kelemahan acak-kata yaitu pertama, pembelajaran kadang sulit dalam merencanakannya karena terbentur dengan kebiasaan belajar siswa. Kedua, kadang-kadang mengimplementasikannya memerlukan jangka sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang ditentukan. Lalu yang ketiga, ada metode permainan ini biasanya menimbulkan suara gaduh karena dalam sekolah online atau hal tersebut jelas akan mengganggu kelas sebelahnya. Kelebihan menjodohkan kata. Yang pertama, setiap siswa aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, mempermudah siswa memahami materi pelajaran karena dengan menjodohkan kata ini gampang memahami apa yang. Lalu yang ketiga, kemampuan siswa dalam menulis. Kita bisa sekarang juga mengatakan kita bisa menulis melalui yang bisa jawab. Lalu yang keempat, memungkinkan siswa untuk belajar sendiri. Lalu ada kelemahan yang tidak berdata. Jika ada ulangan seperti ini bisa menemukan lalu yang kedua, dia mengatakan pelajaran ada tujuan tidak siapa sekian dari presentasi hasil AS alternatif strategi